sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait atau mirip dengan kerusakan jaringan atau aktual atau potensial. Jadi karena pengalaman nyeri sensorik yang emosional, jadi bahwa setiap orang walaupun dengan duka yang sama atau nyeri yang sama, tapi pasti dia menganggap bahwa nyeri itu berbeda. Misalnya ada seseorang merasa bahwa nyeri itu sangat nyeri pada seseorang sangat tidak nyeri sama sekali. Ya, begitu juga pada nyeri pada laki-laki atau pada perempuan. Dan juga nyeri itu belum tentu terlihat. Ya, atau terlihat bisa kalau misalnya kita ada luka itu terasa nyeri, kalau kita percaya itu nyeri. Tapi misalnya seperti nyeri neuropatik pain itu tidak kita bisa lihat bahwa dia ada nyeri atau enggak. Misalnya dia tiba-tiba terbangun malam hari, tangannya terasa kesetrum, apakah dia tidak ada apa-apa di tangannya, tapi nyeri itu nyata dan kita harus mengobatinya. Jadi karakteristiknya bersifat subjektif dan unik bagi setiap individu, dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks. Yang pasti kita harus membagi nyeri itu menjadi dua. Kalau sudah melewati 3 bulan, maka itu sudah nyeri kronis. Dan dengan kita harus atasi dengan komplikasi dari nyeri kronis. Makanya mungkin kalau di sini kita lihat masih banyak yang belum, masih dokter di IGD atau dokter di puskesmas. Jangan sampai nyeri itu berlanjut menjadi nyeri kronis karena lebih susah untuk diobati. Kalau nyeri akut kita sudah tahu bahwa nyerinya itu nyata, misalnya suatu cedera, jadi atau tubuh memberi peringatan. Mungkin saya akan cerita sebulan yang lalu saya merasa nyeri dada, tapi sebenarnya bukan nyeri, tapi seperti ada mual. Akhirnya itu saya pikir ini tubuh saya akan memberi peringatan terhadap nyeri itu apa. Akhirnya saya melakukan EKG. Dan ternyata memang ada sesuatu hal yang lain di EKG tersebut. Jadi nyeri itu kita harus rasakan, harus laporkan, dan harus nyari pengobatannya secepatnya. Kalau nyerinya memang nyeri inflamasi atau nyeri akut, biasanya masih kita sebut dengan nyeri inflamasi saja, biasanya akan hilang setelah inflamasinya selesai. Inflamasi itu biasa berlangsung sampai 2 minggu paling lama. Jadi setelah 2 minggu pengobatan harus sudah selesai. Nah, berdasarkan penyebab nyeri itu bisa terjadi nociceptik atau neuropatik. Apa bedanya nociceptik atau neuropatik? Neuropatik tidak ada keterlibatan saraf di dalamnya. Jadi gejalanya pasti sesuai dengan dermatomnya. Misalnya carpal tunnel syndrome, jadi sesuai dengan dermatom nervus medianus. Misalnya low back pain tergantung dengan berapa yang terkena, atau juga penyakit misalnya herpes, neuralgia pasca herpetika, dan juga nyeri psikologis itu harus begini. Maka kalau psikologis begini biasanya nyeri yang timbul karena faktor-faktor psikologis, karena stres, depresi, atau trauma emosional. Jadi psikologi ini yang agak sulit dan perlu melakukan disiplin. Balik lagi bahwa kita mempelajari kita membahas hal ini adalah usia lansia, di mana usia lansia awal 60 sampai 74 tahun, lansia lanjut 75 sampai 84 tahun, dan sangat lanjut lebih dari 85 tahun. Apa resikonya kalau dari usia lanjut mengalami nyeri? Pasti akan mengalami demensia, sehingga sulit kita untuk mengetahui apakah ini nyerinya nyata karena dia sudah demensia. Nah, ternyata kalau misalnya sudah sampai lebih dari 3 bulan bisa timbul nyeri campuran antara nyeri nociceptik dan neuropatik. Misalnya kalau nyeri campuran itu sudah radang sendi tapi sudah terkena nervusnya, misalnya diabetes akhirnya menjadi neuropati diabetik. Ya, salah satu lagi cedera tulang belakang yang mengenai saraf. Jadi low back pain kalau sudah lebih dari 3 bulan kita sebut nyeri campuran.
Bagaimana mengobatinya? Tentu saja harus diatasi dari dosis septiknya dan diatasi dari neuropatiknya. Prevalensi pada dampak pada nyeri pada lansia ternyata lebih dari 50% pasien lansia mengalami nyeri, dan yang paling sering adalah pasien lutut, sendi panggul, punggung bawah, leher, tangan, dan pergelangan tangan. Seperti yang saya bilang tadi adalah carpal tunnel syndrome. Itu yang paling sering, dan itu bisa menyebabkan nyeri neuropatik. Kalau pada dewasa muda atau sebelum lansia, memang nyeri proses penyembuhan perubahan fisiologis lebih mudah. Tapi kalau pada lansia, ambang nyeri itu rasa langsung tinggi, walaupun misalnya menurut kita intensitasnya rendah. Karena nyeri tersebut bebas beda setiap individu, yang seperti definisi dari GSP. Proses penyembuhannya juga kalau neuroplastistas pada usia muda dan usia tua tentu beda, sehingga lebih lambat untuk penyembuhannya. Perubahan fisiologis, struktural, fungsional, secara pusat juga mempengaruhi persepsi dari nyeri, karena nyeri itu adalah sebuah persepsi. Jadi pesan pentingnya pada kompleksitas masalah nyeri pada lansia merupakan masalah multifaktorial, komprehensif. Pentingnya pemahaman perbedaan pada diri, jangan anggap usia lansia sama dengan usia dewasa dan tidak ada beda. Dan pendekatan holistik kita harus melibatkan multidisiplin, mungkin dokter SPKJ, dokter rehabnya, karena banyak beberapa pasien yang setelah fisioterapi malah mengalami nyeri. Bagaimana kalau penilaian nyeri atau asesmen nyeri yang efektif pada lansia yang terutama dengan demensia? Kalau misalnya tanpa demensia, kita sudah punya Indonesia Pain Registry. Mungkin silahkan di-download dari aplikasi, ada aplikasi Indonesia Pain Registry yang bisa kita isi. Sebenarnya dari Pokja nyeri per dosnya kita butuh data ini dari seluruh puskesmas, seluruh rumah sakit, untuk mendata nyeri apakah yang terjadi pada pasien, berapa persenkah nyeri yang terjadi. Biasanya di dalam Indonesia Pain Registry namanya kita memakai metode Penditech untuk membedakan bahwa ini nyeri masih sakit atau nyeri neuropatik atau nyeri campuran. Tentunya berbeda-beda dengan nyeri setiap nyeri tersebut. Tantangan pada nyeri demensia karena gangguan komunikasi, dampak tersembunyi, ekspresi tersamar mungkin yang bahas kemarin bahwa PESMAS itu terutama pada pasien Parkinson atau pasien Alzheimer, sehingga kita tidak bisa melihat karena mukanya mengatopen, ya. Dampak tersembunyi juga karena ada gangguan agitasi, delirium karena usia lanjut. Untuk pakai demensia, kita mungkin tidak bisa memakai Penditech, tapi memakai PNF atau PAI kan assessment untuk fase demensia. Jadi tidak melihat, kita tidak bisa menanyakan langsung nyerinya, tapi kita lihat pernapasannya, vokalisasi negatif, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kemampuan dikonsolasi atau pas menghibur diri sendiri dari tersebut. Ini lebih banyak, lebih akurat daripada skala laporan dari pasien. Biasanya kita kalau menanyakan nyeri, jadi kan kita tanyakan kalau pas nyerinya kalau dari 1 sampai 10 nyerinya berapa? 3, 5, 7, 9. Dan itu kita harus akui bahwa itu nyeri yang dilaporkan pasien, dan itu yang harus kita akui. Dan kita tidak boleh bahwa ini pasien berbohong atau tidak, karena banyak nyeri yang ternyata kita tidak tahu, atau misalnya seperti kantong limpe bahwa kakinya sudah diamputasi, tapi dia merasa jempol kanan kakinya yang setelah diamputasi merasa nyeri yang amat sangat seperti terbakar. Jadi bukan obat yang kita berikan, tapi adalah mirroring terapi. Ada juga sekarang punya electronic pain assessment tool, sehingga kita bisa melihat nyerinya seberapa besar pada pasien-pasien demensia. Mungkin kalau misalnya demensia, kita bisa nanya langsung pas atau NRS atau skala deskriptif verbal. Tapi kalau sedang berat kita
harus tetap pakai PNR, dan terutama kita konsultasikan pada caregiver-nya. Konfirmasi sendiri juga coba kita kasih analitik apakah berkurang atau tidak. Jadi memang kita tidak bisa memastikan bahwa ini pasti dari dosis safety, kita kasih nanti informasi dan tidak sembuh. Ini yang berarti dalam 3 menit. Ya. Kita lanjutkan saja tentang treatmentnya biar lebih cepat. Yang inilah yang sering terjadi pada pasien demensia adalah nyeri neuropati. Rasanya seperti terbakar, seperti senapan listrik, semutan mati rasa, dan itulah yang obat yang harus kita kasih pada pasien-pasien lansia. Karena juga kita harus apa sih prinsip pada pengobatan lansia, pendekatan yang multidimensi, nggak bisa lagi kita hanya melakukan bahwa kita hanya terapi sebagai nyerinya saja, tidak bisa tergantung penyakit yang mengirim. Almarhum ayah saya setiap hari akhirnya makan obat sehari 30 butir tablet karena dia sudah ada gula, ada darah tinggi, ada prostat, ada obat nyerinya juga. Jadi kita harus menghindari polifarmasi, kita harus memilih mana yang paling penting, mana yang paling tidak. Juga seperti penyakit epilepsi, kita harus stop dulu dosis. Jadi nggak bisa kalau penyakit neuropati langsung dikasih dosis ini. Obat yang terutama adalah antikanser yang dipakai untuk menghindari pregabalin dan gabapentin. Jadi sebelum nyeri itu menjadi nyeri neuropati atau nyeri kronik, rujuklah pasien pada neurolog untuk mendapatkan obat antikanser. Dan sekarang alhamdulillahnya karena ayah saya juga akhirnya mengalami bahwa dia setelah makan gabapentin dosisnya langsung tinggi, mengalami vertigo sehingga dia terjatuh. Ternyata sekarang ada obat baru yang baru launching minggu lalu, Birogabalin namanya. Itu mengurangi efek dari vertigo itu sendiri karena penggunaan pregabalin atau gabapentin. Dan juga hati-hati sebenarnya antidepresan silik kita bisa pakai amitriptyline, tapi hati-hati karena setelah dikasih obat lagi dalam dosis 25 mg langsung pasiennya tidur 24 jam, sehingga datang ke UGD dengan gangguan nutrisi, misalnya hiponatremi, dan bisa juga dengan SNRI, tapi itu sangat mengganggu demensia. Terapi topikal itu juga penting yang bisa dilakukan PAGE. Itu jadi kita harus menggabung selain farmakologi dan non farmakologi. Capsaicin misalnya sekarang misalnya koyo cabai atau salonpas silahkan dipakai untuk menggabungkan obat-obat untuk nyeri neuropati. Terapi non farmakologis misalnya TENS atau yang lain-lain tetap dipakai. Yang penting adalah mengelola efek samping dan risiko pada demensia, sedasi, pusing, gangguan memori, konstipasi itu adalah efek samping dari obat yang memakai strategi pemantauan, evaluasi fungsi kognitif berkala untuk melihat dia sudah demensia atau tidak, edukasi keluarga tentang tanda bahaya bahwa ini sudah berlebih, dan hindari seperti opiat, terutama penggunaan tramadol, morfin atau fentanyl, karena mengganggu selain membuat ketergantungan dan pasien akhirnya datang dengan diri. Yang paling banyak disediakan adalah neuropati diabetik. Pada pasien BPJS memang harus kalau neuropati diabetik baru juga dikasih jadi misalnya pasien datang sendiri dan dia disediakan yang pertama neuropati. Yang kedua adalah yang menjadi juga sering baru ini dapat herpes tapi dirinya ada padahal pekerjaannya sudah selesai. Jadi memang peran tim multidisipliner dari semua fisioterapi sampai psikologi untuk gangguan demensianya, karena kadang-kadang bisa memberikan PTSD. Kesimpulan dan rekomendasi dari neuropati pada lansia melakukan perkara itu berbeda, dan interaksi obatnya kita harus perhatikan terapi kombinasi dan farmakologis dan non-farmakologis sehingga kualitas hidup pasien lebih baik, dan juga hanya juga terjadi penurunan skor dari tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.